Namaku Aira Rahmawati, usiaku 29 tahun, aku tinggal di Jakarta, bekerja sebagai konten strategis di salah satu startup teknologi yang sedang naik daun. Dari luar, hidupku terlihat cukup ideal, pekerjaanku stabil, aku punya apartemen sendiri, dan aku dikelilingi oleh orang-orang yang menyenangkan. Setidaknya itu yang sering kukatakan pada diriku sendiri. Setiap pagi aku bangun pukul 6.30 menit, menyeduh kopi tanpa gula, membuka jendela sambil mendengarkan suara jalanan Jakarta yang perlahan-lahan hidup. Ada rutinitas di sana, ada keteraturan. Dan aku selalu merasa nyaman dengan sesuatu yang bisa kutebak alurnya. Instagramku dipenuhi foto-foto kaf cantik, senyum tipis di bawah sinar matahari pagi, dan caption yang menyemangati orang lain, tak kaitan dayat atim. Kadang-kadang, aku juga menulis, berbagi kutipan motivasi, atau membagikan tips seputar pekerjaan dan kehidupan. Beberapa orang menyebutku inspiratif. Aku hanya tersenyum dan membalas, terima kasih. Tapi diam-diam, aku sering bertanya-tanya, kalau hidupku sudah sedemikian rapi, kenapa rasanya ada yang kosong? Pertanyaan itu hanya muncul saat malam tiba, ketika lampu sudah padam dan ponsel tak lagi menyala, saat aku berbaring sendiri dan tak ada yang perlu kusenangkan. Aku menatap langit-langit kamar, memutar playlist yang biasanya menenangkanku, tapi akhir-akhir ini, lagu-lagu itu justru membuatku merasa asing. Aku bahkan sempat berpikir, mungkin aku cuma kurang bersyukur, mungkin ini cuma capek biasa. Mungkin aku terlalu memikirkan hal yang gak perlu, jadi aku mengabaikannya. Lalu pagi datang lagi, dan aku kembali menjadi Aira yang biasa. Yang kuat, yang sigap, yang tahu harus menjawab apa di ruang rapat, dan harus tertawa seperti apa di meja makan teman-teman. Semuanya berjalan seperti biasa, sampai satu hari, semuanya tidak lagi terasa biasa. Awalnya hanya hal kecil, aku bangun lebih lambat dari biasanya. Padahal alam sudah menyala 3 kali. Kopiku terasa hambar, dan rasanya aku tak ingin membuka laptop hari itu, tapi aku tetap memaksa diri. Karena itu yang selalu kulakukan. Memaksa agar tetap terlihat utuh, meski dalamnya mungkin sudah keropos di kantor. Aku duduk di meja, seperti biasa, tugas-tugas berdatangan, notifikasi tak henti, dan jadwal rapat tumpang tindih. Tapi hari itu, aku tak ingin menjawab siapapun, rasanya seperti dikejar. Tapi bukan oleh waktu, melainkan oleh versi diriku yang tak ingin aku hadapin. Saat rapat dimulai, suara rekan-rekanku terdengar seperti gema. Aku mengangguk, tersenyum, mencatat. Padahal pikiranku kosong, aku bahkan lupa nama klien yang sedang dibahas. Biasanya aku yang paling cepat merespon, tapi kali ini aku hanya duduk diam dan lelah, tanpa sebab yang jelas. Sehabis rapat, Niken temanku yang paling dekat mengajakku makan siang. Aira, kamu kenapa sih? Mukamu kayak bukan kamu, katanya sambil mencoba bercanda. Aku tersenyum. Seperti biasa, kurang tidur aja, nggak apa-apa, kok. Padahal sudah 2 minggu aku bangun tiap malam dengan gelisah, memikirkan hal-hal yang tak bisa kujelaskan. Aku merasa seperti orang yang sedang menyamar jadi dirinya sendiri. Sepulang kerja, aku menatap cermin lebih lama dari biasanya. Rambutku masih rapi, lipstikku belum pudar, tapi ada yang hilang di mataku. Aku tak tahu apa, tapi itu terasa nyata. Aku menangis tanpa suara malam itu, bukan karena satu kejadian besar, tapi karena aku merasa seperti tenggelam dalam hidup yang selama ini justru kubanggakan. Aku menyadari sesuatu, aku lelah, bukan karena aktivitas, tapi karena aku terlalu lama berpura-pura baik-baik saja. Dan yang lebih menakutkan, aku tak tahu bagaimana caranya berhenti. Aku berjalan seperti biasa, berbicara seperti biasa, tertawa seperti biasa, padahal di dalam kepalaku, semuanya seperti kabur. Aku merasa seperti boneka yang digerakkan oleh kewajiban. Hidupku terus bergerak, tapi jiwaku tertinggal di belakang. Di kantor, performaku mulai menurun. Beberapa rekan mulai bertanya-tanya. Ada brief yang terlewat, ada revisi yang salah. Manajerku memanggilku ke ruangannya, wajahnya tetap ramah, tapi suaranya terdengar seperti peringatan. Aira, kamu biasanya teliti, ada yang lagi kamu pikirin? Enggak, Kak, cuma kebanyakan kerjaan aja mungkin, jawabku cepat, padahal aku tahu itu bohong. Aku hanya tak punya kata yang tepat untuk menjelaskan betapa kosongnya aku. Puluhan tab browser terbuka di laptopku, tapi tak satu pun yang betul-betul kupahami. Aku menatap layar sambil berpura-pura mengetik, sementara pikiranku mengembara entah kemana.
Suara notifikasi jadi bising yang menyakitkan, dan tawa orang lain terdengar seperti jarak yang tak bisa kutembus. Hari Jumat, jam pulang kerja. Semua orang bersorak karena akhir pekan, sementara aku merasa takut pulang, karena saat aku pulang, hanya ada keheningan, dan keheningan itu membesarkan suara-suara dalam kepalaku, suara yang bertanya kenapa aku hidup begini, kenapa aku merasa gagal meskipun orang lain melihatku sukses. Aku coba mencari pelarian, Netflix, makan manis, scroll media sosial, tapi semuanya hanya mengisi permukaan di dalam, tetap hampa. Malam itu, aku membuka catatan di ponsel dan menulis, apa yang salah dariku? Kenapa rasanya aku menjalani hidup orang lain? Aku tahu aku harus bersyukur, tapi kenapa aku tidak merasa cukup hidup untuk bersyukur? Air mataku jatuh, dan tidak ada yang tahu, tidak satu pun, dan aku mulai berpikir, mungkin aku memang butuh berhenti. Tapi berhenti, lalu kemana? Aku tak tahu jawabannya, tapi semesta seperti tahu, aku sudah terlalu lama menahan. Karena tak lama setelah itu, sesuatu terjadi, sesuatu yang membuatku benar-benar berhenti. Pagi itu, tubuhku tidak mau diajak kompromi. Aku bangun dengan kepala berat, dada sesak, dan napas pendek. Bukan seperti flu, bukan seperti demam, tapi lebih seperti tubuhku berkata, cukup, Aira, berhentilah. Tanganku gemetar saat hendak menyeduh kopi. Aku jatuh terduduk di lantai dapur. Bukan karena sakit fisik, tapi karena jiwaku sudah terlalu lelah menopang semua yang tak pernah kutunjukkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar tidak bisa berpura-pura. Aku izin tidak masuk kerja, ku bilang, kurang enak badan, padahal yang sakit bukan badanku, tapi hatiku, diriku, hidupku. Sore itu, Niken datang, dia membawa makanan favoritku dan senyum yang berusaha menghibur. Tapi saat melihat wajahku, senyumnya perlahan memudar. Kamu kelihatan gak kayak Aira yang aku kenal, katanya pelan. Aku hanya diam. Akhirnya aku cerita, bukan semuanya, tapi cukup banyak. Untuk membuat air mata tumpah, tentang kekosongan, tentang lelah yang tak bisa tidur sembuhkan, tentang suara di dalam diri yang terus bertanya, untuk apa semua ini? Niken menggenggam tanganku. Aira, kamu gak harus kuat terus, kadang berhenti itu bukan kalah, tapi perlu. Kata-katanya menamparku lembut. Beberapa hari kemudian, aku mengajukan cuti 3 minggu, tanpa laptop, tanpa notifikasi, tanpa deadline. Manajerku terkejut, tapi tak banyak bertanya. Mungkin mereka juga mulai melihat retak yang tak bisa lagi kusembunyikan. Aku pulang ke rumah ibu di Bogor, rumah masa kecilku, tempat terakhir aku merasa hidup tanpa harus terbebani. Di sana, aku duduk di beranda sambil memandangi hujan turun. Perlahan, udara lembab, aroma tanah basah, suara nyanyian ibu di dapur, semuanya terasa asing dan akrab di saat yang sama. Aku belum tahu harus bagaimana. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak pura-pura, aku benar-benar berhenti. Dan dari titik inilah, semuanya mulai berubah. Hari-hari pertama di rumah ibu berjalan lambat. Tidak ada jadwal padat, tidak ada suara notifikasi, tidak ada tekanan untuk terlihat produktif. Awalnya, keheningan itu membuatku gelisah seperti orang yang terbiasa berlari, lalu tiba-tiba disuruh duduk diam. Tapi perlahan, aku mulai belajar mendengar suara-suara yang selama ini kutenggelamkan. Suara hujan di pagi hari, suara burung di atap genteng, bahkan suara hatiku sendiri yang dulu hanya berbisik kini mulai terdengar jelas. Ibu tidak banyak bertanya, tapi setiap pagi, dia menyeduh teh hangat untukku dan meletakkannya di meja teras. Kadang kami duduk bersama tanpa bicara apapun. Aneh ya, bagaimana keheningan bisa menyembuhkan lebih dari sekadar kata-kata. Suatu sore, aku menemukan kotak lama di gudang, isinya buku harian masa kecilku. Di dalamnya, ada tulisan tangan kecil yang penuh semangat. Suatu hari nanti aku mau jadi penulis. Biar bisa bikin orang lain senyum dari kata-kata, aku terdiam. Lama membaca kalimat itu, aku hampir lupa aku dulu punya mimpi. Mimpi yang murni, tanpa motif, tanpa target, tanpa validasi siapapun, dan tiba-tiba, aku menangis lagi. Bukan karena sedih, tapi karena aku merasa menemukan diriku yang hilang. Esok harinya, aku duduk di meja kayu di beranda dan membuka buku catatan kosong, bukan untuk membuat strategi konten atau presentasi klien, tapi untuk menulis apa saja yang ingin keluar dari hati. Tidak kupikirkan bagus atau tidak, penting atau tidak, aku hanya menulis. Aku menulis tentang hujan, tentang lelah,
tentang kehilangan arah, dan saat tinta itu menyentuh kertas, aku merasa bernapas lebih dalam dari sebelumnya. Sore itu, aku menulis satu kalimat di halaman paling depan, ini adalah cara pertama aku hidup lebih baik, mendengar lagi suara hati, dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasa hidup hari-hari berikutnya terasa berbeda. Bukan karena semua masalah langsung hilang, tapi karena aku mulai belajar menerima bahwa tak semua luka harus disembuhkan. Hari itu juga suatu pagi, saat aku duduk di beranda menulis, ibu datang membawa sepiring singkong goreng kesukaanku. Ia duduk di sampingku, lalu tanpa banyak kata, memelukku. Pelukannya hangat, tenang, dan anehnya membuat dadaku sesak, bukan karena sakit, tapi karena ada sesuatu yang selama ini aku tahan, akhirnya pecah. Ibu tahu kamu capek, Nak, bisiknya pelan. Aku tak kuat menahan air mata. Aku menangis di pelukannya seperti anak kecil. Selama ini aku terlalu sibuk terlihat kuat, sampai lupa bahwa aku boleh lemah, bahwa aku boleh menangis, bahwa aku boleh minta dipeluk. Saat itulah aku sadar, selama ini aku menolak kasih sayang dengan dalih aku bisa sendiri. Padahal, ternyata yang aku butuhkan bukan solusi, tapi tempat untuk menaruh beban itu sebentar saja, dan pelukan ibu sederhana, tapi tulus mengajarkanku pelajaran kedua. Cara hidup lebih baik adalah dengan mengizinkan dirimu dicintai. Hari itu, aku mengambil ponsel dan mengirim pesan ke Niken, isinya tidak panjang. Terima kasih sudah ada. Maaf aku baru bisa jujur sekarang, Pak. Sampai 5 menit, dia membalas dengan stiker peluk dan tulisan, selalu. Kapanpun, kamu siaplah. Aku tersenyum, dan untuk pertama kalinya, senyum itu bukan pura-pura. Malamnya, aku menulis lagi di buku catatanku, pelan-pelan, satu persatu, aku tuliskan cara-caraku untuk hidup lebih baik. Aku belum tahu kemana semua ini akan membawaku, tapi setidaknya sekarang, aku tidak lagi sendiri, aku tidak harus kuat sepanjang waktu. Dan aku mulai merasa cukup, dan dari perasaan itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berhenti mengejar versi sempurna yang hanya melelahkan. Aku mulai menjalani hariku bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain, tapi untuk memahami apa yang benar-benar penting bagiku. 3 minggu cuti itu terasa seperti satu musim penuh perubahan. Saat waktunya kembali ke Jakarta tiba, aku tidak lagi pulang sebagai Aira yang sama. Di kereta menuju ibu kota, aku menatap keluar jendela sambil memegang buku catatanku. Di halaman terakhir, aku menuliskan 5 hal yang telah menyelamatkanku dari kehampaan dan membawa hidupku kembali ke titik terang. Mendengar suara hati, aku berhenti mengejar validasi luar. Kini, setiap keputusanku timbang bukan dari seberapa hebat aku terlihat, tapi seberapa damai aku rasakan. Mengizinkan diri dicintai, aku membuka diri untuk dipeluk, didengar, dimengerti. Bukan sebagai bentuk kelemahan, tapi keberanian untuk menjadi manusia. Memaafkan diri sendiri. Banyak hal yang kuanggap gagal ternyata adalah proses. Aku bukan sempurna, tapi aku bertumbuh, dan itu cukup. Melambat untuk hidup. Aku mulai memberi ruang di hari-hariku, duduk tanpa layar, berjalan kaki tanpa tujuan, menulis tanpa target. Di keheningan, aku mendengar hidupku berbicara, bersyukur untuk hal kecil. Mentari pagi di balik tirai, teh hangat buatan ibu, pesan singkat dari sahabat. Ternyata, hidup penuh keajaiban kecil yang dulu tak kulihat karena terlalu sibuk berlari. Aku kembali bekerja, tapi aku bukan lagi budak ambisi. Aku menata ulang ritme hidupku. Aku bekerja dengan jeda, berkarya dengan hati, mengeluh kalau perlu, tertawa kalau bisa, menangis kalau harus. Aku juga mulai menulis lagi. Bukan untuk target viral, bukan demi konten, tapi untukku sendiri, tentang luka, pulih, dan cinta yang tenang. Beberapa tulisanku kubagikan di blog. Anehnya, justru tulisan-tulisan jujur itulah yang paling banyak dibaca. Mungkin karena kejujuran memang selalu menemukan tempat di hati yang pernah lelah juga. Aku bukan Aira yang sempurna, tapi aku Aira yang memilih untuk hidup dengan cara yang lebih baik, dengan jiwa yang lebih penuh, dengan hati yang lebih lembut. Dan jika kau sedang merasa seperti aku dulu, mungkin 5 cara ini bisa jadi awal bagimu juga, karena kadang, untuk hidup lebih baik, kita hanya perlu berhenti dan mendengarkan lagi siapa diri kita sebenarnya.